Kita masih disuguhkan mitos Ratu Pantai Selatan. Sering juga disebut Ratu Laut Selatan atau juga Nyai Roro Kidul sebagaimana lidah Jawa menyebutnya. Boleh dipercaya, boleh juga tidak. Nyai Roro Kidul mempunyai istana dan berkuasa di Laut Selatan yang dalam posisi hari ini bisa dikatakan sebagai Samudra Hindia, dan secara tradisi menikah dengan raja-raja Mataram Islam, pernikahan mistik ini. Dan sebenarnya dalam tradisi kultur Jawa ini biasa. Kertanegara mungkin putri-putrinya yang 4 Kertanegara itu, ketika Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, itu sebenarnya juga mungkin pernikahan mistis ya. Karena 4 putri Kertanegara itu waktu penyerbuan Jakatwang itu pasca itu kemudian yang 2 tidak jelas ada di mana. Mungkin meninggal, mungkin apa, hilang, tidak jelas. Tetapi begitu Wijaya naik menjadi raja, kemudian terjadi penobatan raja dan terjadi pernikahan dengan keempat putri Kertanegara. Nah, 4 putri Kertanegara ini, yang pertama Tri Bhuwaneswari, terus yang terkecil adalah Gayatri. Sementara istri ada raja dan yang satunya tidak jelas ada di mana. Nah, makanya beberapa orang menggambarkan Wijaya menikahi putri-putri Kertanegara ini sebenarnya bukan dalam rangka kenyataan menikahi 4 putri Kertanegara, tapi simbol mistik bahwa dia menikahi keempat putri Kertanegara ini maksudnya adalah pulau-pulau di Nusantara yang dianggap sebagai putri-putri Kertanegara, kira-kira seperti itu. Nah, ini kemudian Mataram juga meneruskan tradisi mistik menikah dengan sesuatu yang jelas. Kemudian di Sragen kemarin juga ada yang menikah dengan peri atau apa, bukan manusia. Ini sepertinya biasa aja. Kita teruskan. Tetapi ada pendapat mungkin dari Pramudya Anantatur barangkali, bahwa datangnya mitos Ratu Pantai Selatan ini akibat dari semakin tidak berkuasanya Mataram atas lautan, sehingga untuk tetap meyakinkan rakyat bahwa Mataram tetap berjaya di lautan, diciptakanlah Nyai Roro Kidul. Kisah ini sampai pada kita sekitar tahun 1587 Masehi, yaitu ketika Mataram berdiri sebagai kerajaan merdeka di bawah Panembahan Senopati. Sebelum Mataram berdiri, hampir tidak ada cerita Ratu Pantai Selatan ini seperti yang sampai pada kita hari ini. Presiden Soekarno kemudian demi membangkitkan Indonesia Jaya dan keharusan Indonesia untuk menguasai laut agar menjadi bangsa yang besar, tampaknya juga tidak bisa lepas dari lingkaran kisah ini. Katanya, sebagaimana yang dilaporkan kawan saya Wendy Wanhar di sebuah media, proklamator kemerdekaan Indonesia itu mengisahkan sejak zaman lampau, apalagi sejak zaman Mataram Islam, ada tradisi yang mengatakan bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja yang besar dan kuat. Pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat jika beristrikan Ratu Pantai Selatan. Maka
Tak heran beredar cerita bahwa Bung Karno punya hubungan khusus dengan sang ratu. Beberapa pekan belakangan saya di Wenwahar itu menetap di pantai Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Dari penduduk setempat didulang kabar bahwa dahulu kala Bung Karno acap kali datang ke kampung Teluk tersebut. Mitos Ratu Pantai Selatan tersebut dalam satu sisi sebagaimana sampai pada Bung Karno dan generasi sekarang memang tampak jelas merindukan Indonesia yang jaya sebagai negara maritim sebagaimana pernah dialami Sriwijaya dan juga Majapahit. Tetapi apakah pernah ada tokoh historis yang menyejarah dan berkuasa atas Laut Selatan lalu kian lama menjadi dongeng Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan ini? Kalau kita berpijak pada pengertian selatan hari ini atau pada geopolitik Mataram yang makin tersudut ke pedalaman Jawa Tengah bagian selatan, Laut Selatan itu akan menunjuk pada Samudra Hindia. Tetapi kalau kita berpijak pada geopolitik yang lampau, setidaknya di masa Ratu Sima sekitar tahun 674 Masehi, selatan itu bisa jadi adalah bagian dari geopolitik Kekaisaran Tiongkok yang dikenal juga sebagai Kerajaan Tengah atau Pusat. Sementara barat bagian dari geopolitik India yang masyhur dengan dinasti Bharatanya. Karena Bharata ini sangat populer dan dihormati juga di Nusantara, maka arah ke India itu disebut Bharata. Begitulah dalam kitab sejarah dinasti Tang sekitar 618 sampai 906 Masehi, Kalingga disebutkan terletak di sebuah pulau di selatan. Apakah dengan demikian Ratu Sima yang disegani negara-negara asing termasuk kerajaan yang sudah Islam atau dari Arab itu adalah gambaran dari sosok Ratu Laut Selatan itu? Gambaran penguasa Laut Selatan yang disegani dan barangkali juga menimbulkan ketakutan pada Kaisar Tiongkok semakin nyata pada diri Tribhuwana Tunggadewi dari Majapahit yang berkuasa dari tahun 1328 sampai 1351 Masehi. Di bawah kekuasaan Tribhuwana, cita-cita Kertanegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Sumpah Palapa Gajah Mada, yaitu menyatukan Nusantara, relatif sudah terpenuhi. Kemaharajaan Nusantara yang luas itulah yang diwariskan kepada anaknya Hayam Wuruk. Keberanian dan ketegasan Tribhuwana barangkali hanya isapan jempol. Sejarah pun tampak mengecilkan peran raja perempuan ini, dan para penulis lebih suka menonjolkan sang lelaki Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara dan membesarkan Majapahit. Agus Aris Munandar menyodorkan Gajah Mada yang bernama lain juga Jirnodara sebagai pembangun Caitya untuk Kertanegara, dan prasasti yang memuat berita ini dinamakannya Prasasti Gajah Mada. Teman-teman bisa baca di buku Gajah Mada Agus Aris Munandar. Tetapi Slamet Mulyana menyebutnya sebagai Prasasti Singasari yang dikeluarkan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Perintah Tribhuwana Tunggadewi disampaikan kepada dua orang, yaitu kepada Patih
seluruh negara, yaitu Empu Mada atau Gajah Mada, dan kepada Patih Negara Bawahan Singasari, Pujirnodara. Teman bisa lihat di bukunya Slamet Mulyana, judulnya Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit. Walau keberanian dan sepak terjang Tribuana dibayang-bayangi Gajah Mada, bayangan keberanian dan ketegasan Tribuana ternyata tidak bisa dilupakan. Untuk mengenang keabadian Tribuana, Arca Parwati, sakti Siwa Mahadewa, yang bila marah menjadi Dewi Kali, yaitu Dewi Kematian tanpa ampun bagi siapapun, dilekatkan kepadanya. Dialah juga yang menindas dan menumpas pemberontakan Sadeng tahun 1331 sebagai langkah awal dalam kerja besar menyatukan Nusantara di saat Gajah Mada masih ragu-ragu dan takut-takut sebagaimana diceritakan. Salah seorang pemimpin Sadeng bernama Tuhan Wuruyu, pangeran dari Pamelekahan, yang mempunyai cemeti sakti. Orang-orang Majapahit gentar menghadapinya. Akhirnya terpaksa Ratu Tribuana sendiri datang ke Sadeng turut menindas pemberontakan tersebut. Maka padamnya pemberontakan Sadeng dicatat atas kuasa Ratu Majapahit, bukan atas jasa Gajah Mada, Rakembar, ataupun Aryo Tadah. Ini saya kutip dari Aris Munandar juga. Dengan keberanian dan ketegasan Tribuana mengantarkan Majapahit menuju puncak kejayaan dan kemegahan, lantas mengundurkan diri demi kemajuan putra terkasihnya Hayam Wuruk, pantaslah kiranya jika Tribuana adalah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya. Memang menceritakan keberadaan ratu perempuan yang berjaya terus-menerus ke generasi penerus yang barangkali kondisi masyarakatnya tidak rela perempuan memimpin sebagai raja adalah tindakan yang sangat berat. Makin lama Ratu Laut Selatan yang historis itu pun lenyap. C.C. Beck dalam penulisan sejarah Jawa, dia menulis kira-kira seperti itulah. Walaupun Sultan Agung menyatakan diri sebagai pewaris sah dari Raja-Raja Majapahit, pun dalam babat Tanah Jawi tercantum Raja Besar Majapahit Hayam Wuruk, dan kita mengerti bahwa Tribuana adalah raja perempuan sebelum Hayam Wuruk. Ternyata para pujangga Mataram tak memasukkannya sebagai bagian dari raja-raja pendahulu, tetapi jelas lebih suka menyodorkan dongeng Nyai Roro Kidul. Dongengan patriarkis ini pun terus berlanjut. Bahkan Bung Karno semakin memperkuat bahwa perempuan raja itu tidak ada, tetapi lelaki